Sebagai manusia, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Setiap hari kita selalu berurusan dengan masalah. Saking banyaknya masalah, sampai-sampai ada banyak pekerjaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Salah satunya adalah programmer. Setiap harinya, programmer tidak hanya harus menyelesaikan berbagai bug dalam aplikasi, tapi juga bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang paling efektif. Karena ngoding adalah hal yang sulit, maka programmer mengikuti suatu pola berpikir untuk membuat setiap masalah menjadi lebih mudah untuk dikerjakan, yaitu computational thinking. Jadi apa itu computational thinking dan bagaimana kita mengadopsinya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari? Dilansir dari BBC, computational thinking adalah kemampuan yang memungkinkanmu untuk menganalisis masalah kompleks, memahami apa masalahnya, dan mengembangkan solusi yang tepat. Computational thinking diperkenalkan pada tahun 1980 dan 1996 oleh Seymour Papert dalam bukunya yang berjudul Mindstorm, dan disebarluaskan karena lebih luas oleh Janet Wing pada tahun 2006. Manfaat terbesar dari computational thinking adalah dapat digunakan dalam memecahkan masalah sehari-hari dari yang simpel sampai ke masalah yang rumit sekalipun. Sehingga banyak negara maju yang mulai mengajarkan computational thinking kepada siswanya seperti Inggris, Singapura, Cina, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Berikut adalah 4 tahapan dalam computational thinking. Komposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Misalnya kalian ingin membuat video untuk YouTube, tentu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai videonya jadi. Di sini kalian bisa membaginya menjadi beberapa poin kecil sampai ke tahap di mana masalah tersebut mudah untuk diselesaikan. Kita harus fokus pada detail-detail atau informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan masalah. Dalam mengedit video, kita bisa saja menggunakan teknik editing yang sulit dan wah. Tapi apakah hal tersebut membantu penonton memahami isi dari video? Atau hal tersebut memiliki dampak signifikan dalam video? Jika tidak, maka kalian bisa mengabaikannya dan fokus pada hal yang diperlukan saja. Ketika kita sudah membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil, biasanya kita akan menemukan suatu pola tertentu yang dapat membantu kita memecahkan masalah menjadi lebih simpel dan efektif. Misalnya dalam fotografi ada yang namanya segitiga exposure yang terdiri dari shutter speed, ISO, dan juga aperture. Yang mana kalau kita perhatikan masing-masing dari ketiga komponen ini memiliki suatu pola tertentu. Misalnya pada ISO, di mana semakin tinggi ISO kita atur, maka cahaya yang masuk akan semakin terang. Tapi ketika ISO kita naikkan, maka hal tersebut akan menurunkan kualitas dari gambar kita. Dengan mengetahui pola dari ketiga komponen ini, kita bisa mendapatkan exposure yang tepat dalam kondisi apapun. Pada dasarnya, rumus matematika, preset, resep masakan, dan formula lainnya adalah penerapan dari pattern recognition ini. Algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Ketiga tahap sebelumnya membantu kita mendapatkan gambaran yang jelas dan terfokus terhadap masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat menentukan langkah penyelesaiannya. Tapi ingat, setelah mendapatkan solusi, kita harus mengevaluasi lagi solusi yang telah kita dapatkan, karena yang bisa jadi solusi kita salah, tidak efektif, atau tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Hal ini bisa terjadi karena masalah yang tidak terjabarkan dengan baik. Jadi pastikan kalian melakukan evaluasi terhadap solusi yang telah kalian dapatkan. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, begitupun dengan gue. Jujur beberapa hari ini gue sangat khawatir dengan masa depan gue, karena sudah 4 bulan sejak gue lulus kuliah dan gue belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Dan sebenarnya salah satu alasan kenapa gue bikin channel YouTube ini karena ya setidaknya kalau ada yang bertanya udah kerja apa belum, ya gue udah ada jawabannya gitu. Pada akhirnya kita tidak bisa menghindar atau bersembunyi dari yang namanya masalah. Bahkan ketika kita berdiam diri sekalipun, masalah akan tetap datang. Namun gue percaya kalau masalah itu selalu datang dengan sebuah solusi, dan tugas kita adalah untuk mencari solusi tersebut. Uniknya adalah otak manusia bisa memikirkan beberapa solusi untuk satu buah masalah. Jadi jangan menyerah terhadap masalah yang sedang kalian hadapi, karena sejatinya kita terlahir sebagai seorang problem solver.